Boleh mau coba? Pasti lip sync ya. Tapi kalau ngomong soal lip sync nih, apa sih yang membuat seorang Citra Scholastika harus tampil lip sync? Find out after the break, so don't go anywhere. Lip sync atau enggak, sebenarnya pertanyaannya adalah gue bisa lip sync atau enggak gitu. Karena setiap gue lip sync kayak ada sesuatu yang hilang gitu dari apa ya, dari kayak perasaan dimana wah kayak gue ngerasa kurang percaya diri. Aku mengikuti suaramu di antara hembusan angin. Kemanapun ku mencari, kau tak kutemukan. Dapetin kipas atau apa aja di Tokopedia. Yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Namanya siapa dulu? Tatang Badil. Pusing. Aduh. Bukan sekedar wayang, Senin sampai Jumat jam 5 sore, hanya di NET. Kemegahan pentas akbar kan digelar di Bali. Bersiaplah untuk terbius hentakan musik sang legenda. Bersama Gigi, Niji, Kotak, dan Supermanisda. Nantikan konser NET Nyanyian Raya Sabtu 14 Maret jam 7 malam live dari Garuda Wisnu Kencana Bali. Untuk kamu yang ingin menyaksikan secara langsung, silakan tunjukkan foto selfie-mu nonton program NET. Mau kemana, Le? Hah? Saya mau lewat. Selalu ada tawa di rumah Sule. Mama. Obrolan yang mencairkan suasana pasti dikemas berbeda. Cok, ini kalau begini habis ngapain? Oh iya, ini jelas nih. Habis dari kawin. Yang terbaik untuk Anda di Ini Talk Show. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di NET. Oke, good people, we're back again on Entertainment News. Selanjutnya ada Citra Scholastika yang mengakui bahwa dirinya pernah lip sync saat mengisi sebuah acara. Waduh. Masalah dengan pita suaranya, ini dia. Lip sync adalah sikap seseorang yang seolah-olah sedang bernyanyi padahal ia hanya menggerakkan bibir yang pengucapannya disesuaikan dengan lirik lagu yang sedang diputar. Memang banyak. Menanggapi hal tersebut, apakah penyanyi Citra Scholastika juga pernah melakukan lip sync saat sedang bernyanyi di atas panggung? Kalau ditanya gue suka lip sync atau enggak, sebenarnya pertanyaannya adalah gue bisa lip sync atau enggak gitu. Karena setiap gue lip sync kayak ada sesuatu yang hilang gitu dari apa ya, dari kayak perasaan dimana wah kayak gue ngerasa kurang percaya diri gitu. Terus konsentrasi gue juga nggak fokus gitu. Terus jadi ya bisa dibilang gue salah satu sing gitu karena ketidaknyamanannya gitu. Memang ada beberapa momen-momen dimana memang harus lip sync. Misalnya suaraku habis atau bener-bener udah nggak bisa nyanyi atau capek atau sakit, ya memang nggak mungkin kan gitu. Jadi ya mau nggak mau 1 banding berapa kali aku nyanyi lah yang pasti gitu. Jadi ya aku pengen nunjukin bahwa kalaupun aku lip sync itu sesuatu hal yang kayak loh kok lip sync gitu, bukan sesuatu hal yang oh emang Citra lip sync gitu. Citra pun tidak jarang mengalami beberapa kesulitan saat harus menyamakan lirik dalam lagu dengan ekspresi wajahnya. Yang paling susah adalah nyesuaiin setiap kata-kata dari mimik mulut kita gitu. Jadi itu yang paling susah. Jadi ya gimana caranya terlihat fine-fine aja. Apalagi setiap ada part dimana cuman musik biasanya kayak
aku tuh selalu isi bergumam atau apa, atau misalnya nana-nana atau improve apa gitu. Aku nggak pernah yang benar-benar setiap ada musik tuh kayak diem aja. Jadi ketika lip sync itu kan benar-benar nggak boleh, nggak ada suara apapun selain yang udah ada gitu. Jadi ya pasti yang paling pertama yang dirasain pasti ketidaknyamanan gitu. Buat gue sih sebenarnya dalam aksi panggung ya, yang paling penting adalah ketika kita nyanyi, penonton itu bisa apa ya, ibaratnya bisa ikut interaksi gitu. Jadi ketika lip sync, oke, kita benar-benar nggak bisa berharap apa-apa gitu. Kita cuma bisa ngelihat mereka menikmati penampilan kita aja gitu. Jadi ya itu adalah momen yang disayangkan sih ketika kita perform tapi penonton nggak bisa berinteraksi dengan kita gitu. Jadi lip syncnya emang karena sakit ya kan, emang karena daripada nanti suaranya lebih parah lagi ya kan, terus penampilannya nggak maksimal. Yes, terutama untuk memberikan kepuasan kepada para fansnya gitu kan. Tapi ternyata selain Citra banyak juga Lip sync saat ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan bagi para musisi dunia karena tuntutan kondisi dan tekanan dari industri hiburan. Apakah hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan dalam suatu penampilan panggung mereka? Ada beberapa musisi dunia yang sukses saat ini pernah kontroversi tersendiri. Ingin tahu siapa saja musisi dan penyanyi yang menjadi heboh karena aksi lip sync mereka? Penyanyi yang kerap berdandan eksentrik ini ternyata tidak lepas dari aksi lip sync. Walaupun pernah mengeluarkan statement tidak pernah dan tidak akan melakukan lip sync, namun nyatanya pada April 2011 saat konser Monster Ball di MGM Grand, ia tertangkap basah melakukan lip sync. Saat penampilan tersebut, Gaga tergelincir hingga jatuh ketika berada di panggung, namun suara nyanyian Gaga tetap terdengar. Memiliki gelar sebagai diva internasional, ternyata tidak membuat Mariah Carey lepas dari yang namanya lip sync. Saat tampil di acara NNX Saturday Night Takeaway, dan bibir Mariah pun belum terbuka. Padahal lengkingan suara Mariah sudah terdengar jelas. Hal tersebut sudah direkam oleh kamera. Mantan kekasih Selena Gomez, Justin Bieber, juga tidak lepas dari aksi lip sync. Dalam konser di Glendale, Arizona pada tahun 2012, Just tertangkap muntah di atas panggung. Ketika hal tersebut terjadi, lagu yang dinyanyikannya masih berputar dengan suara Justin yang masih terdengar. So, tampaknya Justin Bieber pada kesempatan tersebut melakukan dua kesalahan pada malam itu. Well, itulah beberapa aksi lip sync. Hal tersebut dilakukan untuk bisa tampil sempurna di depan publik. Lalu bagaimana penilaian Anda, good people? Ya jadi karena sakit atau kondisinya kurang bagus. Apalagi kalau penyanyi-penyanyi di luar sana kan sering pakai koreografi gitu kan, sambil ngedance mungkin untuk menjaga stabilnya suara. Jadi mending dipilih pakai lip sync gitu ya. Tapi kalau kita tahu ada juga selebriti dari Bollywood sana, dari India, yang dia penyanyi juga gitu, aktor penyanyi yang suka lip sync adalah Shah Rukh Khan. Kalau itu orang-orang memang orang-orang juga tahu kalau dia memang sebenarnya bukan asli penyanyi, tapi dia kayak memperagakan, dia berakting menyanyi, makanya dia lip sync. Dan itu sudah diterima oleh publik karena publik sudah mengetahui hal itu. Tapi ada juga ketika seorang selebriti yang mengadakan konser tunggal live, bukan organ tunggal ya, tapi konser tunggal live nih, dia ke gap ketika lip sync. Itu kejadiannya sama Ashlee Simpson. Masih ingat nggak Ashlee Simpson siapa? Adiknya Jessica Simpson. Jadi adiknya dari seorang Jessica Simpson, ketika namanya lagi naik-naiknya, karirnya lagi bagus-bagusnya, dia ketika itu suaranya juga sakit juga. Yang lebih parah lip sync, kasetnya rusak. Jadi ketika di tengah-tengah, nah, ketahuan dong dia. Nah, dia mau ngapain? Coba lagi nyanyi. Pura-pura beatbox. Nah, itu pura-pura beatbox ya. Dan dari situ karirnya waduh, drop. Kok saya pernah ketawa sih ngomongin fakta ini saya padahal itu keadaannya memang sedang sakit ya. Benar, sedang sakit. Cuma itulah kadang-kadang dituntut adalah kesempurnaan di atas panggung dan juga live performance kan. Itu dia. Semuanya balik lagi ke kalian semua good people. Terima lip sync atau tidak? Kalau saya sih terima-terima. Terima aja ya. Lip sync. Oke. Gagap mungkin ya, tapi kalau yang ini pasti nggak akan lip sync. Ini pasti live banget nih. Kita akan mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Bang Iwan Fals hari ini menjelang konser Net Nyanyian Raya. Selengkapnya after the break.